Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bicara-bicara atau diskusi singkat mengenai apakah satu tuduhan terhadap kita orang Kristen itu, terutama Paulus. Paulus itu dikatakan orang yang paling menjadi fondasi orang Kristen, panutan orang Kristen, tolok ukur daripada Kristenan, tapi di satu sisi dia sendiri ini adalah orang yang mengubah banyak Taurat. Jadi dikatakan Kristen itu sudah ngawur, nggak karu-karuan. Contoh Taurat itu mengharuskan orang harus sunat, tapi Paulus ngomong jangan sunat. Sudah satu poin aja. Nah, sekarang kita menjadi pertanyaan, apakah kita itu memang jadi umat terjemahan yang ikut apa kata Paulus, sementara Paulusnya sendiri ngawur. Nah, bagaimana kita mau membahas soal sunat ini dan menjadi tolok ukur tentang kekristenan kita. Nah, di sini untuk bicara soal sunat, berarti kita bicara soal tolok ukur apakah orang itu di luar Yahudi, di luar bangsa Israel itu bisa menjadi bagian daripada keselamatan itu sendiri, lepas dari bicara budaya tentang sunatnya dan segala sesuatunya, terutama sunatnya itu. Nah, saya coba akan share satu bahan. Ini bisa teman-teman baca di klinik teologi, tapi saya buka di sininya, karena kalau langsung di itunya, hurufnya itu paragrafnya jadi tidak kelihatan. Nah, pertanyaan utama seperti ini. Benarkah Paulus seorang yang sengaja mengubah banyak ajaran Taurat? Nah, untuk itu mari kita buka 2 Raja-Raja 5. Contohnya adalah di 2 Raja-Raja 5. Ini adalah basis saya untuk menganalisa soal ini. Perikopnya adalah Naaman disembuhkan. Nah, pertama kita harus tahu Naaman itu bukan orang Israel. Naaman panglima Raja Aram. Berarti dia orang Aram. Dan di bawah itu Anda lihat bahwa di sana dia mengalami yang namanya sakit kusta. Yang jadi persoalan adalah sakit kusta kalau zaman sekarang itu gampang, zaman dulu itu setengah mati, tidak ada obatnya. Nah, untungnya adalah ketika dia keluar, dia membawa seorang tawanan anak perempuan yang kemudian menjadi hamba dari istrinya. Nah, dari anak kecil ini, dia yang berkata bahwa di Israel itu ada yang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ayat 4 dan ayat 5 Anda bisa baca sendiri, ayat 5 terutama, dan saya mau pindah di sini, ayat 5-nya. Kita pakai teknik maju dan mundur. Dalam artian, majunya dulu, harga bahwa kesembuhan Naaman itu adalah 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas, 10 potong pakaian. Kita abaikan dulu 10 potong pakaian ini, supaya pengertian kita tidak salah. Kita fokus pada 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas. Teman-teman bisa cek untuk convert bahwa 6.000 shikal emas itu kira-kira berapa kilo? Mungkin sekitar 80 kilo. Per tanggal 17 Agustus, harga emas 1 gramnya sekitar 970 sekian. Itu kalau kita bicara LM ya. Kita tidak bicara emas perhiasan. Nah, lepas dari sini, saya lompat langsung aja deh. Kenapa Elisa itu kemudian tidak mau ketemu? Kenapa Elisa tidak mau ketemu? Nah, kalau teman-teman baca di saya share dulu, stop share, kemudian saya share yang ini. Nah, saya pakai kembali ke sini. Imamat 14 ayat 2. Kenapa dia tidak mau ketemu sama Naaman? Ternyata
Elisa itu kena aturan di Imamat 14 ayat 2, bahwa orang yang boleh menjumpai orang kusta itu cuma imam. Dia nabi. Jadi dia tidak bisa. Karena alasan ini dia tidak bisa ketemu dengan Naaman. Nah, kita kembali ke share. Kemudian Elisa ini menyuruh 7 kali. 7 kali mandi di Sungai Yordan supaya sembuh. Nah, yang kita tidak pernah bisa mengerti, kenapa sih Naaman ini kemudian gusar, marah gitu loh. Nah, 7 itu bicara tentang ibarat ritual, angka ritual di semua agama, di semua kepercayaan, bahwa itu menyangkut kepada satu upacara tertentu. Orang Aram punya yang namanya dewa besar. Kemudian ada dewa-dewa yang kecil. Anggaplah kita pakai kebudayaan kita yang sekarang ini, Naaman berpikir ketika mandi 7 kali, itu bicara dewa kecilnya atau dewa buminya, itu dewanya orang Israel ini. Jadi dia marah ketika dia disuruh itu dengan sederhana kata, kamu nyuruh saya untuk menyembah dewa bumimu, yaitu dewa sini. Tapi karena terpaksa dan macam-macamnya, dan dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh, sekarang yang jadi kita lihat yang kita lompat ke ayat 17. Kita tidak bahas seluruh kisah ini secara detail dan lengkap. Materinya bisa dibaca di klinik teologi. Nah, Naaman itu mengajukan 2 permohonan. Permohonan pertama ialah, boleh enggak aku bawa pulang ke rumahku ini tanah sebanyak sepasang bagal. Jadi Naaman ini berpikir dengan kebudayaan saat itu, oh berarti kalau saya pulang bawa tanah Israel, tanahnya Sungai Yordan ini, saya bawa pulang, dewa buminya orang Israel itu ya ikut pulang ke sana. Dan itu bisa kebaca. Mempersembahkan korban bakaran sembelihan kepada Allah lain. Tidak akan tetapi kepada Tuhan. Jadi di atas tanah itu nanti enggak tahu dibangun mezbah, dan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Yang menarik itu adalah yang di sini. Nih, ingat, di awal dikatakan dia itu adalah panglima tentara Aram. Jadi dia berdoa dengan kapasitasnya sebagai panglima, atau dalam bahasa sekarang itu adalah pas pampresnya raja. Namanya pas pampres, tidak bisa berkata, oh aku tidak sama ibadah, tidak sama imannya sama kamu, sehingga aku tidak boleh masuk. Oh, tidak ada ceritanya kayak gitu. Karena kalau pas pampres, keamanan tidak mengenal situasi apapun. Dia harus nempel terus. Karena itu dia berdoa, tolong dong kalau aku menjadi pengapit, sehingga ketika terpaksa saya harus sujud menyembah, Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara ini. Nah, Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Saya stop share di sini, saya kembali ke punya saya. Nah ini. Go in peace, atau dalam bahasa aslinya, la shalom, pergilah dengan damai. Nah kalau kita lihat, seolah-olah Tuhan itu merestui atau memberikan izin dengan pemahaman Naaman yang saat itu masih orang baru. Pertama, dia oke tuh, tidak ada masalah. Kamu pulang ke Aram dengan bawa tanah, dan kebudayaan kamu yang mengatakan bahwa Allah Israel dipikirnya adalah dewa bumi. Jadi kalau bawa tanah, bawa dewanya pulang. It's okay, Tuhan seperti pada awalnya memberikan toleransi. Yang kedua adalah, tolong saya sebagai seorang pas pampres, saya tidak bisa tidak masuk menyembah karena tugas saya itu untuk memastikan keamanan raja. Tidak bisa. Tetap dia harus
ikut. Nah, saya stop share materi saya. Jadi, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah Naaman dari seorang yang tidak percaya, orang yang nggak tahu apa ini artinya mengenal Allah Israel, dan dia sekarang berubah mulai mengenal Allah Israel. Nah, pengaruh dari Naaman itu akan nanti kelihatan pada saat Anda membaca kisah para rasul, di mana orang-orang percaya saat itu dikejar oleh Saulus. Mereka semua itu lari ke Damsyik. Kenapa ke Damsyik? Kenapa bukan ke negara-negara lain? Atau ya kita tidak bisa bilang sesuatu yang jauh ya, karena orang lari kan pasti pertama berdasarkan jarak, kedua berdasarkan keamanan. Jadi Damsyik itu banyak sinagoga. Artinya memiliki kemiripan dengan budaya Yahudi saat itu. Mereka lari ke sana. Yang jadi persoalan adalah, loh, kok sinagoga banyak ya di sana ya? Nah, mungkin teman-teman sekalian, Naaman sebagai orang pemula, startup-nya, permulaannya, dia bawa pulang iman itu. Entah sampai kapan, atau entah di masa kapan, sinagoga itu banyak. Tapi yang paling utama adalah, yang poin mau dia omongkan adalah, Naaman ini bisa meletakkan satu fondasi perubahan yang berdampak kepada masyarakat itu. Kalau dikatakan, apakah mereka semua orang Aram itu percaya? Oh, enggak rasanya. Pasti ada. Yang namanya orang enggak percaya itu pasti ada. Dimanapun, kapanpun, apapun zamannya selalu ada. Tapi perubahan Naaman itu untuk negara itu, nah itu yang luar biasa. Saya berhenti sampai sini. Silakan Pak Andre. Terima kasih, Pak. Mengapa mengambil kisah Naaman dalam kaitannya dengan sunat tadi, Pak? Saya agak kurang jelas. Mengapa mengambil kisah Naaman dalam kaitannya dengan sunat itu tadi, Pak? Karena Naaman itu, saya mengambil kisah Naaman ini merupakan satu contoh bagaimana orang di luar Yahudi yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Secara fisik dia bukan orang Yahudi, secara perjanjian jelas tidak bisa dikaitkan apapun dengan kebudayaan Yahudi, terutama di sunatnya itu. Tetapi orang seperti ini, Tuhan izinkan, Tuhan pakai untuk dia mengenal Tuhan, memperoleh kesempatan, dan pulang ke negaranya, ke Aram sana, mengadakan satu perubahan. Kata perubahan tidak berarti waktu dia pulang setahun, 2 tahun, enggak loh ya. Tidak ketahuan berapa lama. Tapi dampaknya yang kita tahu adalah dari kejadian dia sakit, sampai kisah para rasul orang-orang percaya itu dikejar oleh Saulus, mereka semua lari ke Damsyik. Dalam hal ini, nanti kita baca ke Antioquia dan macam-macamnya, itu banyak sekali. Istilah bahasa Jawanya rantak bangunan-bangunan seperti itu. Walaupun kita teliti, pengenalan mereka akan Tuhan ya jelas berbeda ya dengan penjabaran Paulus nantinya. Dalam arti secara grade-nya itu jelas sesuatu yang berbeda. Tapi persoalannya bukan di sananya. Persoalannya minimal. Orang-orang di Aram itu mengalami satu perubahan transformasi. Dari dulu tidak kenal, sekarang mulai kenal. Nanti kita baca di Antioquia, pengenalan mereka ya sebatas knowledge yang mereka terima. Karena itu Paulus akan nanti knowledge kepada Allah yang tidak kamu kenal. Berarti pengenalan mereka itu terbatas. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Apakah suara saya sudah lebih jelas? Ya, suaranya lebih jelas, tapi enggak terlalu terlalu kuat.
Oke, kalau begini Ya, masih kurang, oke. cukup. Cukup, cukup. Oke, terima kasih. Yang saya pikirkan ketika ada tuduhan Paulus itu sedang meniadakan Taurat, terutama berkaitan dengan sunat, saya justru lebih terpikir itu yang di Roma, Pak, penjelasan Paulus. Ketika Paulus membicarakan tentang iman, karena kita tahu Paulus itu banyak berbicara mengupas tentang iman. Dan memang karena dia dipanggil untuk bangsa non-Yahudi. Nah, di Roma itu dikatakan kita dibenarkan karena iman. Jadi yang dilihat itu imannya. Jadi kalau dalam hal Naaman pun yang dilihat itu adalah imannya dia. Dalam hal ini walaupun pada awalnya dia diizinkan pulang dengan segala keterbatasan pengetahuannya dan termasuk tidak disunatnya, kemungkinan seperti itu ya. Ya. Kalau kita membatasi kemungkinan Naaman tidak disunat. Nah, justru makanya itu di Roma Paulus bilang kita dibenarkan karena iman, itu berlaku juga bagi mereka yang bukan Yahudi. Dan itu tidak membatalkan Taurat. Justru saya pikir poinnya di situ. Jadi tuduhan terhadap pembatalan Taurat sebenarnya enggak. Paulus lebih melihatnya karena iman. Dan penjelasan berikutnya setelah itu Paulus menceritakan kisahnya Abraham. Abraham itu dibenarkan duluan sebelum dia disunat. Gimana Pak kira-kira tanggapannya untuk itu? Oke, kita bicara Abraham. Menarik. Sebentar, saya siapkan dulu anunya. Saya share. Nah, kisah Abraham ini juga menarik, terutama di bagian sunatnya. Ini kejadian 24, perikopnya adalah Ribka dipinang oleh Ishak. Nah, kalau Anda baca, ayat satunya itu sudah tua. Jelas Abraham tidak bisa pergi. Tapi inisiatifnya datang dari Abraham. Inisiatif atau keinginannya itu, motifnya dari awal itu adalah semua berpulang daripada Abraham. Poin 2. Nah, ini yang menarik. Poin 2, Abraham ini memanggil hamba yang paling lama lah, senior, Eliezer. Ini yang mana? Letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini kalau dalam terjemahan kita yang dalam tahun 2021, itu saya seperti ngomong sederhana seperti ini. Pak Andre, tolong letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Pangkal paha itu apa maksudnya? Pangkal paha itu tempatnya Abraham disunat. Bisa memahami ya ke arah mana ini bicaranya. Berarti Pak Andre akan saya minta untuk megang. Loh, kalau dalam pengertian sekarang ya belum megang sudah gatel-gatel duluan, sudah muntah-muntah duluan. Tapi poinnya adalah Eliezer meletakkan tangan di bawah pangkal paha atau di bagian yang disunat itu. Karena disitulah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, dan macam-macamnya. Sekarang kita lihat, Pak. Sekarang kita lihat dampaknya Eliezer itu apa? Lihat, teman. Pertama kalinya Eliezer berdoa. Sama seperti Naaman pertama kali berdoa. Perhatikan kalimatnya. Ketika dia pertama kali dia berdoa, dia nyebutnya apa? Tuhan, apakah Tuhan yang aku kenal? Enggak. Dia yang ngomongnya kayak gini. Tuhan, Allah Tuanku, tolong tunjukkan kasih setiamu. Jadi dia belum kenal ya Pak. Pengenalan akan Tuhannya itu sebatas cuma Tuhan punyanya Tuhan. Tolong tunjukkan karena kasihmu kepada tuannya, bukan kepada dia, karena tuannya. Ini keren. Nah, kemudian dia mengajukan satu permohonan.
segini panjangnya ini belum sempat diomongkan di mulutnya. Ini baru di hatinya atau di pikirannya. Belum selesai, sudah ada orang ini. Lihat, beri aku minum, minum, dikasih minum. Sudah minum, dikasih minum untuk unta. Galon yang kita punya 19 liter atau 19 kilo. Supaya gampang, kita bikin 20. Unta itu bisa minum satu kali minum, itu 100 liter. Kalau 100 liter dibagi 20, berarti seorang perempuan ngangkat galon pulang pergi itu 5 kali. Ngangkat galon 5 kali. Saya tidak yakin kita yang pria aja ngangkat galon 1 itu sudah cukup kuat. Mungkin galon kedua sudah marah-marah. Ini 5 kali, tidak banyak omong. Nah, apa yang saya mau bagikan di sini adalah Eliezer pun tidak kenal, tapi lewat tanda perjanjian itu, dia mulai kenal. Walaupun doa pertamanya, Tuhan, tuannya Abraham. Tolong buatan berhasil karena Abraham, bukan karena saya. Belum selesai dia ngomong, dia ngajukan permohonan, belum selesai dia ngomong, Tuhan itu langsung kirim jawaban. Nah, itu, Pak. Jadi poin di sini adalah kita mungkin enggak kenal Tuhan sampai gimana ya, kayak orang-orang yang para pendeta-pendeta besar luar biasa itu yang mengalami mujizat. Tapi minimal ada satu perubahan, ada satu tindakan yang kita ambil. Waktu yang akan membuat pengenalan kita akan Tuhan itu mengalami pertumbuhan, pengetahuan kita akan Tuhan mengalami pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Tanggapannya, ya saya setuju dalam hal ini. Jadi jika kita ini, oke, tes. Apakah suara saya jelas? Yuk. Ya saya setuju dalam hal ini. Kalau kita memang arahnya itu kita ini sudah percaya, sudah menerima, kita bertumbuh, tapi kita juga dalam pertumbuhan kita itu apa ya? Memang belum sempurna, tapi ada dampaknya sih. Saya kira maksudnya Pak seperti itu. Jadi saya sepakat dengan itu. Memang kita perlu bertumbuh, kemudian ada dampaknya atau buahnya, orang sering bilang. Nah, gimana kalau orang-orang yang sudah lama nih, sudah lama tapi nggak kelihatan bertumbuh, kemudian nggak, ya gimana kita mau bilang buahnya gimana itu Pak? Nah, itu pertanyaan bagus, Pak. Sekarang kita tuh kita kembali ke satu definisi, berarti satu pemikiran. Kalau orang-orang seperti itu ya, bukan kita menghakimi orang itu kayak gitu gimana. Enggak. Kita harus berpikirnya kayak gini, ibarat orang kerja. Loh, sebetulnya definisi pelayanan itu apa? Definisi melayani Tuhan itu apa? Baik kan? Kalau pekerjaan itu kan kita berpikir, loh ini usaha ini lama tapi kok nggak terjadi apa-apa. Mana? Tidak secara omset meningkat, margin juga nggak meningkat. Ya margin otomatis dari omset. Nah, kalau omsetnya nggak ada, ya kan marginnya juga nggak ada. Berarti kita kembali. Sebenarnya apa yang kita lakukan? Sebenarnya apa itu pelayanan? Atau kita mesti gimana? Nah, ini yang saya mau share. Definisi Tuhan Yesus itu adalah, lihat, Yesus berkeliling. Ya, nomor 1 itu berkeliling. Keliling kemana? Seluruh Galilea. Oh, ini tidak berarti kita orang Surabaya terus disuruh ke Galilea. Ya enggak gitulah. Ketika berkeliling dia ngapain? 1, mengajar. Dalam kita usaha pun ada yang namanya trainer kan, training kan, exercise atau apapun lah, seminar, apapun lah. Itu ujung-ujungnya cuma 1, mengajar. Nah, sesudah mengajar, ngapain ini? Memberitakan. Nih, 1 mengajar, 2 memberitakan. Ketiga adalah melenyapkan. Melenyapkan apa? Melenyapkan kelemahan. Nah,
kita otomatis ada yang namanya mengajar. Nomor 2 itu memberitakan. Nomor 3 itu melenyapkan. Sama kayak kita trainer. Hasil daripada training kita itu adalah melenyapkan kelemahan. Lucu kalau omset kita meningkat, biaya kita meningkat, margin kita tidak ada. Lalu yang dilenyapkan apanya? Apa? Kelemahan. Kelemahannya apa? Oh, berarti ada sesuatu yang kurang tepat. Bukan salah. Ada sesuatu yang kurang efisien di dalam kita memanage. Omsetnya besar, tapi biaya marketingnya itu juga besar. Otomatis semua biayanya naik. Atau kayak gini deh, Pak Andre kalau usaha, ya kan? Ketika Pak Andre usaha, otomatis kan Pak Andre ya istilahnya kayak ngambil barang dari orang A atau pabrik A. Nah, melenyapkan kelemahan itu adalah kita mengevaluasi, Pak. Oh, modalnya berapa? Berapa? Nah, kalau modalnya tambah lama, tambah tinggi, harga jualnya tetap, otomatis kan nggak dapat apa-apa. Nah, itu loh, Pak. Kadang kita itu bisa ngomong, wah, Tuhan itu cuma melihat hati. Dia tidak melihat manusia. Berarti kalau kamu usaha, kamu owner, bisa enggak kamu, pegawaimu ngomong ke kamu, Pak, lihatlah hatiku, tidak hasil pekerjaanku. Ya bisa. Mungkin sore ini Anda sudah nulis surat pemberhentian. Terus mulai besok enggak usah datang lagi. Loh kenapa? Kan lihat hati. Ya enggak gitu kan. Kelemahan. Nah, ini yang banyak kita beleset itu di sini. Saya kembalikan. Oke, ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Penjelasannya bagus. Ya, dari saya sih saya cukup saya dapat tujuan arahnya dan maknanya. Dari saya sih nggak ada pertanyaan. Ya, mungkin ini video ini kita singkat aja. Jadi kita akan mengejar waktu juga. Targetnya adalah 25 menit. Stopwatch di tempat saya juga mulai menunjukkan running out terus. Nah, teman-teman, saya cuma mau ngajak kita melihat belajar sesuatu dari Naaman. Naaman itu orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, tapi dalam satu momen dia bisa mengenal Tuhan, walaupun pertumbuhannya mungkin perlu waktu, perlu grit, macam-macam yang terus naik seperti itu, tapi persoalannya adalah kita harus kembali. Pelayanan itu apa? Apa yang kita kerjakan? Mengajar, kita juga perlu diajar. Nggak mungkin orang pengetahuannya bertambah kalau nggak pernah diajar. Ini diajar ya, bukan bahkan pakai bahasa Jawa diajar, bukan. Sound-nya sama tapi maknanya berbeda. Diajar, mengajar lewat baca buku, lewat macam-macam seminar, supaya apa? Oh, pengetahuan kita, pikiran kita terbuka. Kedua, kita mulai memberitakan, share bahasa zaman sekarang itu sharing yuk. Cerita-cerita, oh usahaku tuh kayak gini, kendalinya kayak gitu. Tapi poin daripada nomor 1 ini, mengajar itu adalah melenyapkan kelemahan. Nah, saya tidak percaya kalau ada orang itu ngomong, Tuhan cuma melihat hati, tidak melihat manusia. Berarti saya, Pak Andre, Pak Raymond, saya tidak lihat Anda. Itu kan aneh. Berarti saya ini ketemunya dalam bisnis itu, oh saya enggak sama manusia. Saya bisnisnya sama malaikat, Gabriel, Mikael. Lah buat apa? Bisnis sama malaikat. Oh, mereka juga enggak butuh duit. Kan kita yang butuh duit untuk hidup. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi pesan saya, ini mungkin video pertama dibuat untuk teman-teman yang kangen dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini juga video pertama, mungkin dengan keterbatasan gambar, kualitas, materi, ya demi mengejar waktu.
Semoga ini menjadi obat dan ke depan kita bisa belajar meningkatkan ketajaman materi, tentu saja dengan konsekuensi waktu yang lebih singkat. Terima kasih teman-teman untuk diskusi singkat hari ini. Saya kembalikan Pak Raymond untuk